Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Geo. Lagi dengan saya Caka Sang Kreator. Oke, hari ini kita walaupun tidak bisa belajar di sekolah karena wabah corona yang penyebarannya terlalu cepat, dan kita mengikuti imbauan dari pemerintah yaitu berada di rumah, tapi tetap kita belajar ya dengan cara lihat video yang nanti akan saya bagikan, akan saya buat. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita itu sekarang akan membahas tentang siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi itu apa sih? Nah, siklus hidrologi itu sama dengan siklus air, atau orang juga pernah bilang, banyak yang mengatakan siklus hidrologi sama dengan proses daur ulang air. Nah, prosesnya bagaimana? Oke. Sebelumnya, ada yang penasaran nggak? Kalau saya dulu kecil itu selalu bertanya-tanya, hujan itu datangnya dari mana? Dari langit. Kenapa bisa hujan? Dan seterusnya. Mengapa? Prosesnya bagaimana? Kalau dalam belajar geografi itu semua ada prosesnya. Ya, jangan pertama kenapa hujan takdir. Itu takdir itu memang jawaban, tapi yang terakhir ya. Gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dalam siklus hidrologi. Yang pertama ada namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan yang terjadi di lautan. Kenapa bisa air laut menguap? Karena sinar matahari yang menyinari bumi, khususnya di laut, itu namanya evaporasi, penguapan di lautan. Kalau nguapnya di perairan daratan atau di tumbuhan ya, penguapan di tumbuhan namanya transpirasi. Nah, ketika air yang ada di laut maupun di tumbuhan itu sama-sama menguap, gabungan namanya evapotranspirasi. Gabungan ya. Kalau ibaratnya saya contohkan itu, misalnya kalian memasak air di dalam tungku. Ketika air itu sudah mendidih tapi apinya tidak dimatikan, nyala terus, otomatis air itu akan habis dan itu menguap. Prosesnya seperti itu, karena panas jadi menguaplah air. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mengalami evaporasi dan transpirasi itu, uap air akan menjadi awan. Namanya itu kondensasi. Kondensasi adalah proses pembentukan awan. Itu air menjadi awan, itu namanya kondensasi. Jadi awan-awan yang gelap itu ya, cumulus, cumulonimbus, itu terjadi akibat penguapan air ya. Kemudian awan itu akan terbawa ke suatu tempat ya, atau kemanapun itu ya, itu kemudian akan menjadi hujan. Hujan itu namanya presipitasi. Presipitasi sama dengan hujan, air yang turun dari langit ke bumi, permukaan bumi. Kemudian udah ya, itu presipitasi. Kemudian setelah air turun dari langit ke bumi, air itu ada yang mengalir ke permukaan, ada yang masuk ke dalam tanah. Kalau air yang mengalir di permukaan namanya runoff. Kalau yang masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi atau perkolasi. Perkolasi itu masuknya air secara vertikal ke bawah tanah ya, hingga lapisan permeable. Jadi nanti ada namanya groundwater, air tanah, air kedap, air yang jernih ya, yang biasa digunakan untuk air minum artesis ya. Itu namanya air tanah yang di bawah lapisan impermeable, lapisan kedap air, airnya bersih. Nah, kemudian yang mengalir tadi, yang run off tadi, mengalir ke laut melalui sungai ya, melalui parit dan seterusnya, mengalir ke laut. Nah, habis dari laut menguap lagi, evaporasi, jadi awan, jadi hujan, turun ke bumi, mengalir lagi ke laut, atau yang air di dalam
air yang di namanya air permukaan ya, yang di bumi, nggak hanya di laut, itu juga mengalami penguapan. Terus terjadi demikian secara terus menerus. Itu namanya siklus hidrologi. Oke ya, demikian. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti yang sudah tonton video ini silakan isi absennya. Bagi yang SMA 2 ya, kalau yang sekolah lain silakan tidak usah mengisi absen, tonton aja, jangan lupa like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Geo. Selamat pagi. Siswa Semanda silakan diisi absennya ya sesuai link yang sudah tertera. Untuk siswa dari sekolah lain cukup like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.